Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Aprianti dari Prodi PGMI semester 3, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada pembelajaran IPS ini, saya akan menerangkan teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran IPS. Nah, pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian belajar menurut teori kognitif, yang kedua teori perkembangan Figert, dan yang ketiga teori belajar menurut Brunner, yang keempat teori belajar bermakna Asubel, dan yang terakhir aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran IPS. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian belajar menurut teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogere yang artinya berpikir. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu suatu teori di antara teori-teori belajar, di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori belajar ini hadir dan muncul disebabkan para ahli psikologi belum puas dengan penjelasan yang teori-teori yang terlebih dahulunya. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku seseorang selalu didasarkan pada kognisi, yaitu suatu perbuatan pengetahuan atau perbuatan pikiran terhadap situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori belajar kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Seperti juga diungkapkan oleh Winkel tahun 1996 bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif dan berbekas. Selanjutnya yaitu yang kedua, teori perkembangan Figert. Teori perkembangan Figert, menurut Figert, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Figert meneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Berbeda dengan para ahli psikologi sebelumnya, Figert menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya juga bahwa tahap-tahap perkembangan individu atau pribadi secara perubahan umum sangat mempengaruhi kemampuan belajar individu. Menurut Figert, aspek perkembangan kognitif meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, sensori motor. Sensori motor selama perkembangan dalam periode ini berlangsung sejak anak lahir sampai usia 2 tahun. Nah, tahap ini yaitu inteligasi yang dimiliki anak tersebut masih berbentuk primitif, dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Yang kedua yaitu pre-operasional. Perkembangan ini bermula pada saat anak berumur 2-70 tahun. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan eksisnya suatu benda yang ada atau sudah ada. Yang ketiga yaitu konkret operasional. Dalam periode konkret operasional ini berlangsung hingga usia menjelang remaja. Tahap ini yaitu kemampuan ini berfaedah bagi anak untuk mengkoordinasikan pemikirannya dan idenya dengan peristiwa tertentu dalam sistem pemikirannya sendiri. Yang keempat yaitu formal operasional. Dalam perkembangan formal operasional, anak yang sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja
yakni usia 11-15 tahun. Dalam perkembangan kognitif ini, seorang remaja sudah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan atau serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Selanjutnya yaitu implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan cara berpikir orang dewasa, yaitu dengan cara berpikir anak. Yang kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing untuk anak tersebut. Yang ketiga yaitu teori belajar menurut Brunner. Brunner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika dosen atau seorang guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Dalam teori belajar, Brunner juga berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam teori belajar, Brunner juga berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Dalam hal ini, Brunner membedakan menjadi 3 tahap. 3 tahap itu adalah yang pertama, tahap informasi. Tahap ini yaitu tahap awal dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Yang kedua, tahap transformasi. Tahap transformasi yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis suatu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Evaluasi yaitu tahap untuk mengetahui hasil transformasi pada tahap kedua benar atau tidak. Yang keempat yaitu teori belajar bermakna ensemble. Teori belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Teori ini dikemukakan oleh David Paul Ensemble tanggal 25 Oktober 1918 sampai 9 Juli 2008, seorang ahli psikologi pendidikan dari Amerika Serikat. Inti teori Ensemble tentang belajar adalah belajar bermakna. Ensemble juga menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna daripada hafalan. Ia mengatakan bahwa teorinya hanya berlaku untuk pembelajaran resepsion di lingkungan sekolah. Ensemble percaya bahwa pemahaman konsep, prinsip, dan ide-ide dicapai melalui penalaran deduktif. Teori belajar bermakna David Ensemble dipengaruhi juga ajaran Jean Piaget. Yang kelima yaitu ada aplikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran IPS. Yang pertama, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Jadi di sini guru juga harus bisa membedakan antara usia pola pikir seorang anak dengan cara berpikir orang dewasa. Nah, yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret, yaitu contohnya dengan media-media dalam pembelajarannya yang sangat menarik agar anak tertarik untuk selalu ingin belajar. Nah, yang ketiga, guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Yang keempat,
Guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memperhatikan perbedaan individual siswa dengan mencapai keberhasilan siswa. Yang kelima yaitu guru hendak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. Nah, berarti dalam pembelajaran ini tidak hanya terfokuskan di dalam ruangan. Seorang guru bisa mengajarkan kepada muridnya sekali-sekali belajar di luar lingkungan agar murid tersebut bisa mengenal lingkungan sekitarnya sendiri agar tidak membosankan di dalam kelas saja. Guru pun dapat mengajak muridnya berkeliling-keliling lingkungan agar tidak bosan dalam pembelajaran tersebut dan menarik untuk anak giat belajar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. Ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.